terkait energi, karena hal itu juga yang sedang aku pelajari sekarang, dan semoga bisa mengajak teman-teman semua untuk bisa belajar bareng lebih lanjut lagi tentang hal tersebut gitu ya. Bay, aku izin share screen ya, Bay. Banget ya. Oke, baik, aku akan mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Nama lengkap aku adalah Novelita Wahyu Mondamina. Jadi akan memberikan beberapa informasi terkait pemuda dan energi terbarukan. Sebetulnya kita itu bisa apa sih gitu ya. Tapi jangan dibayangin pemuda itu harus yang usianya apa 15 sampai 20 atau hanya sampai 30, enggak. Tapi semuanya lah, semua semua orang itu kira-kira apakah bisa berkontribusi? Kalau bisa berkontribusi itu contohnya apa sih yang paling sederhana? Kayaknya energi itu abstrak banget gitu ya. Kita coba bahas sedikit demi sedikit hari ini. Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bayu juga, nama panggilan aku Feli. Jadi gak usah panjang-panjang, kan Novelita gitu, gak usah, Feli aja cukup. Biasa dipanggil seperti itu, dan aku mulai ikut kelas Hey Academy itu dari Januari 2020. Itu ketemulah akun yang bernama Zain Permana, terus ada tulisannya Hey Academy, akhirnya kayaknya seru nih kelasnya. Akhirnya ikut kelas siapakah aku batch 6. Kemudian selang beberapa waktu ternyata ada kelas lagi nih, kelas baru lagi. Gimana ya? Kan kita tahu ya kalau teman-teman yang sudah pernah ikut kelas Hey Academy yang di Siak itu kan tugasnya seru-seru kan dalam tanda kutip dan nagih juga gitu. Jadi ketika ada kelas baru, wah ya udah deh ikutin lagi gitu. Kemudian ikut kelas aku dan perasaanku, upper batch kedua waktu itu udah lulus lagi, ternyata ada kelas baru lagi, aku dan pikiranku, jadi ikut lagi dan akhirnya di akhir tahun 2020 sekitar bulan November atau enggak Desember gitu, ada kelas lagi yang paling baru adalah renovasi relasi. Kalau boleh dibilang nih ya, renovasi relasi itu adalah kelas yang paling lama yang aku ikuti karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengumuman gitu ya, kira-kira kapan ini kelasnya bakal berakhir gitu. Dan di dalam renovasi relasi itu apa ya, semoga nggak terlalu spoiler, sebetulnya tugasnya juga cuma cuma satu gitu sebetulnya, tapi perjalanan merealisasikan si tugas ini memang butuh waktu yang cukup ya relatif panjang untuk masing-masing orang karena kan tiap orang punya ininya sendiri ya, apa challenge-nya sendiri. Jadi di kesempatan kali ini aku mencoba untuk membagikan informasi juga tentang namanya adalah elevator pitch yang sudah dibuat dan kemudian apa ya, mencoba membagikan informasi tersebut ke teman-teman semua supaya kita bisa bareng-bareng menjalannya karena kan namanya juga renovasi relasi, jadi mencoba untuk menjalin relasi-relasi baru terutama dengan teman-teman untuk bidang yang sekarang coba aku dalami. Begitu, mungkin itu dulu ya perkenalannya. Nah, sedikit flashback, kenapa kok bisa bersinggungan banget dengan energi? Karena memang sedikit banyak berkaitan dengan latar belakang pendidikan gitu ya. Jadi aku S1-nya kimia, kimia murni, bukan bukan teknik kimia maksudnya, jadi sains gitu di ITB. Kemudian karena kimia ini menurut aku terlalu luas gitu ya, karena dia bagian dari basic science ya, ada matematik, apa kimia, fisika, biologi, dan itu memang luas banget. Akhirnya memutuskan untuk kayaknya butuh suatu spesifikasi deh apa ya kira-kira, karena waktu itu bekerja di perusahaan di yang berkaitan dengan bidang energi, akhirnya menemukan keseruan di sana. Oh ya udah deh, ambil sekolah tingkat lanjutnya gimana kalau tentang energi gitu. Akhirnya dapat jurusannya adalah energi dan sustainability atau keberlanjutan. Kebetulan di University of Southampton, dan setelah lulus sekarang fokus di menjadi akademisi, menjadi dosen gitu ya di Institut Teknologi Sains Bandung. Jurusannya juga cukup spesifik di bidang bioenergi dan juga di bidang sawit gitu ya. Jadi karena memang tiap hari bersentuhan dengan yang namanya energi dan kimia gitu ya, terus ada juga sawit.
Jadi makanya ketika menyusun tugas dari renovasi relasi itu akhirnya ketemulah satu gambaran yang besar gitu ya. Kira-kira Novelita itu sedang menjalankan apa sih sekarang gitu ya. Jadi kalau boleh dirangkum, untuk saat ini aku berusaha untuk membantu orang lain supaya bisa tertarik gini tentang penggunaan energi, energi yang apa nih? Energi yang terbarukan sebagai sumber pilihan sumber untuk penyediaan bentuk energi lainnya. Jadi ternyata dia tuh bisa diubah gitu ya dengan cara menulis dan juga mengajar karena emang kebetulan suka nulis juga. Begitu. Jadi ini adalah elevator pitch aku untuk saat ini. Semoga bisa memberikan bayangan kepada teman-teman tentang apa yang aku lakukan sekarang, ya. Oke, kita mulai masuk ya ke energi itu sendiri. Nah, Bayu mungkin bisa dibantu nih. Kira-kira kita bicara mungkin pemahaman dulu, definisi dulu supaya kita sama-sama bisa berangkat bareng apa sih sebenarnya energi itu, apa yang harus kita pahami dari energi itu sendiri. Mungkin ada yang bisa bantu untuk nulis di chat gitu ya Bayu ya. Jadi bisa tahu teman-teman gambarannya apa sih kalau dengar kata energi tuh kepikirannya apa? Itu aja dulu deh. Kalau dengar kata energi, kepikirannya itu apa? Boleh dibantu untuk menjawab di chat kali ya Bayu. Kalau energi, Bayu kepikirannya token, token listrik. Oh, tahu kan? Iya benar-benar. Betul ya, token listrik. Bisa. Iya benar. Nah, Terus ada lagi yang lain makanan, mungkin. membara. Oh iya, membara. Oh, kekuatan benar. Benar ya. Terus apalagi iya ya, kita kalau berenergi tuh jadi lebih kuat ya, daya. Benar. Nggak mager. Nggak mager. Oh, charger. Iya, benar juga ya. Charger, oh iya betul. Yang berenergi jadi HP-nya ya, sama laptopnya biar nggak mati. Emosi. Betul sih, betul. Iya. Terus apa lagi? Udah ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya gitu. Iya memang dari segi definisi dia itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuannya siapa? Bisa kemampuan kita dan bisa juga kemampuan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk bisa melakukan usaha. Jadi ya kalau barangnya gerak gitu ya, berarti dia telah melakukan usaha karena kan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kemudian contoh sederhananya dulu deh. Kita nih manusia belum makan, berarti kan lemes tuh. Terus kita makan gitu ya, sumber makanan yang ada di sekitar kita, mau makan nasi goreng kayak tadi baru makan nasi goreng gitu ya. Mau makan tahu, tempe, sayur dan seterusnya. Ketika kita makan, maka kita akan menjadi berenergi, memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Apa aja usahanya? Bebas, ada yang habis itu olahraga, udah masuk terus dibakar lagi gitu ya kalorinya. Terus ada juga yang digunakan untuk belajar, untuk menari atau memasak. Itu adalah cerminan bahwa manusia itu sendiri juga bisa memiliki energi untuk kita melakukan gerak, untuk kita bisa mengkonversi energi yang ada di dalam diri kita menjadi suatu bentuk energi lainnya gitu. Nah, sebetulnya bentuk energi itu ada beberapa yang diklasifikasikan secara umum. Ada yang namanya energi panas, ada yang cahaya gitu ya, gerak, listrik, gravitasi itu juga termasuk energi gitu dan juga nuklir gitu ya. Dan kalau dibagi secara tipenya itu hanya ada dua, energi potensial tersimpan, diem, itu potensial. Tadi yang masuk di games ya Bayu, dan juga energi aktual. Jadi potensial dan aktual itu adalah termasuk tipe energi. Ada yang disimpan, ada yang bisa juga kepake, yang sudah dikonversi dalam bentuk gerak, dalam bentuk olahraga gitu ya, dan juga yang lainnya. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya bisa berasal dari energi yang tidak terbarukan dan energi yang terbarukan. Jadi dari contoh ini sebetulnya ada dua pesan yang pengen disampaikan, yaitu energi itu nggak jauh-jauh kok. Energi itu ada di dalam diri kita sendiri. Tadi udah tercemin ya dari jawaban-jawabannya.
kemudian energi itu juga ada di sekitar kita. Jadi memang walaupun nggak kelihatan ya, nggak kita pegang gimana sih bentuknya energi itu, apakah dia kotak, bulat, padat gitu, enggak. Tapi kita bisa merasakan dan kita bisa melakukan itu, gitu ya. Oke, kenapa sih harus ribet sama energi? Ada apa sih? Emang kalau nggak ada energi kita bakal kayak gimana gitu ya? Mager. Nah, kenapa, Bay? Kalau nggak ada energi, mager teh. Oh iya mager. Oh iya mager. Oh iya bener. Tapi mager emang termasuk termasuk energi. Iya nggak, Bay? Menurut Oh, mager kayaknya terlalu banyak potensialnya ya. Terlalu banyak energi di dalam tapi nggak dipakai. kalau mager kan berarti kita tidak bergerak ya, Bay. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang pernah dengar hukum termodinamika satu nih ya. Wow. Balik lagi. Semoga nggak pusing ya. Hukum termodinamika satu itu hukum alam yang isinya adalah tentang bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Jadi kita nggak bisa menciptakan, tapi kita juga nggak bisa menghilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengkonversi. Maksudnya gimana? Tadi balik lagi ke sebetulnya tipe energi tadi ada potensial dan juga ada yang aktual. Kalau kita mager berarti kan kita tidak melakukan gerak nggak sih, Bay? Maksudnya males gerak Iya. kan gitu ya Iya, singkatnya. iya. Rebahan aja. Jadi paling kalau dipersentasekan 100% itu kan tipe energinya ada 2. Jadi potensialnya itu kalau boleh dibilang sekitar 80% gitu kali, Bay. 10%-nya gerak-gerak apa, scrolling HP itu kan gerak. Iya, Guling betul, betul. sana, guling sini itu kan gerak juga gitu. Jadi 10%-nya hanya 10% dari 100% yang tadinya potensial itu diubah menjadi energi gerak. Terus gimana? Secara alamiah potensialnya itu memang harus diubah. Apapun yang terjadi, dia harus diubah menjadi bentuk energi lainnya. Jadi kalau kita mager, bukan nggak boleh sih sebetulnya, boleh-boleh aja, tapi jangan lama-lama. Karena khawatirnya nanti potensialnya ini akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Kayak kita khawatir, overthinking, itu kan biasanya dari kelamaan magernya. Jadi kayak aduh males, tapi kan pikirannya jalan kan, ya nggak Iya, baik? iya, Baik, betul. pikirannya jalan, ujung-ujungnya sama-sama capek sebetulnya karena kan kita mikir sesuatu banyak gitu. Tapi capeknya akan beda kalau misal kita energi potensialnya itu diubah menjadi gerak kayak misalkan olahraga, masak, terus apalagi jahit gitu ya, ngepel atau apapun sama-sama capek, tapi capeknya tuh capek apa? Capek yang seneng gitu kali ya Iya. daripada capek yang ada di pikiran. Gitu sih kalau kalau mager ya, gitu. Oke, makasih loh Bay udah ditanya. Nanti Terus, teman-teman kalau ada yang nanya langsung mm, tanya aja tuh gimana. iya boleh-boleh. Tanya langsung Oke. tanya aja sih di unmute gitu. Nanti bilang, mau tanya dong teh gitu. Nggak apa-apa, kita Oh, santai aja. ya. Nah, oke. Terus tadi aku mau ngomong kenapa sih kita harus ribet banget tentang memperhatikan energi gitu ya. Sebetulnya energi adalah bagian dari kebutuhan yang paling esensial untuk kita sendiri, untuk manusia. Kenapa? Karena kalau teman-teman googling itu ada yang namanya Nexus, Nexus, Nexus energi, makanan dan air. Nexus itu apa? Nexus itu adalah kalau dilihat dari sini dia adalah keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya yang tidak bisa saling dipisahkan. Jadi nexus itu kalau ada 3 ini, energi, air, dan makanan, maka dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Terus kalau misalkan ada yang rusak aja, bukan hilang, maka otomatis air dan makanan itu, misal ini ya, energinya nggak kepake gitu atau tidak teroptimalkan, maka air dan makanannya juga akan terganggu. Atau contoh yang paling gampang, yang paling sering kita lihat adalah pasti ada di daerah di Indonesia ini yang dia kekurangan air. Kalau dia kekurangan air, maka yang pasti kelihatan berdampak itu adalah si makanannya. Susah makan, pertaniannya susah gitu ya. Terus mau mau nyuci baju juga susah karena tidak ada air dan biasanya penerangan di daerah tersebut itu juga hilang atau minim banget. Jadi makanya ketika kita berusaha memenuhi, berusaha menyeimbangkan 3 ini, minimal ada dulu deh, air ada,
energi ada dan makanan ada, maka Nexus itu dia bisa berusaha untuk menyeimbangkan diri lah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Gitu. Jadi dia termasuk dalam Nexus hubungan esensial manusia. Tuh ya. Oke. Nah, oke. Aku mau launching pertanyaan polling nih, Bay. Jadi kalau kita tadi sudah melihat berbagai macam bentuk energi, nah ada panas, ada cahaya, gerak, dan seterusnya. Kira-kira menurut teman-teman yang paling banyak digunakan oleh manusia itu apa? Kayaknya ini ada polling. Nah, kalau Energi cinta nggak ada energi cinta. Mantap. aku coba launching polling ya. Nah, itu kalau teman-teman lihat di kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya di HP. Ada. 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 Jadi bisa dipilih ya, bisa Oh ada dipilih. yang milih tuh. Itu boleh kok, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Heeh. Coba kita pengen tahu aja paling banyak tuh ke arah mana sih? Mm-mm. Gitu. Yang pengen jawab energi cinta dipendam dulu ya, itu jadi potensial ya. Insya Allah itu terbarukan kok. Jadi nggak pernah hilang cintanya ya. Jadi jangan khawatir. Kok nggak ada energi cinta sih di sini? Nggak apa-apa ya. Pilih yang paling aja ya, yang paling banyak digunakan oleh manusia. Silahkan. Oke. Bener ya, Vel ya, aman ya. Aman. Kalau Kang Zin udah masuk nih aku suka jadi malah tingkah. Oke. Ini setengahnya nih, setengahnya. Ayo teman-teman, ditunggu. Dipilih. Dipilih. Dari nomor 1 sampai 7, kira-kira mana yang paling banyak? Oke. Kok nggak ada yang milih nuklir ya? Iya ya, padahal ya kan yang paling banyak kan. Oh. Padahal nuklir itu kalau dalam bahasa Sunda itu anuklir yang paling jelas ya. Anuklir yang paling jelas. Gitu. Aduh, emang saingan sama Bayu sih. Krik-krik biasa. Nuklir kebaruan baru. Bagus nuklir. Kebaruan yang jelas. Terima kasih Mas Ari udah ketawa. Thank you. Tadinya itu mau jadiin games kan, cuma gue takut. takut garing ya. Iya. Ya nggak apa-apa diwakili, Ya nggak Ban. apa-apa, ini temenan ini. Tapi sama Kang Izan mah jadi lucu. Oke, sudah nggak apa-apa. Sudah cukup, kita end dulu pollnya, terus kita lihat jawabannya. Bisa nggak sih? Share result ya. Oh ya, jadi aku sekarang lagi nge-share nih harusnya. Jadi 33% ini sudah menjawab dia energi listrik, 30% energi gerak, terus ada 19% energi cahaya. Oh, ada juga yang energi gravitasi. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Terus apalagi? Yuk, saya stop sharing dulu. Nah, oke. Oh, oke, baik. Nah, jadi yang mana yang paling banyak digunakan oleh manusia? Jawabannya betul. Jawabannya adalah listrik. Karena kalau di rumah kita sendiri aja, itu ya, apa yang nggak pakai listrik apa coba? Ya mungkin air ya. Air kalau misalkan ada yang dapat PDAM, dia nggak pakai listrik. Jadi maksudnya kalau mati lampu masih aman. Tapi kalau di rumah saya itu pakainya adalah pompa ya. Jadi kalau misalkan mati lampu itu dan keadaan bak yang ada di kamar mandi itu udah setengah atau udah mendekati habis, wah itu khawatirnya luar biasa ya, nggak boleh pokoknya ke kamar mandi. Nah, kalau gitu, habis itu apa lagi ya, yang lain, kompor paling ya, kompor gas paling yang paling banyak sekarang digunakan, tapi ada juga yang mulai beralih ke kompor listrik gitu. Jadi kalau mati lampu, kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah mati kutu aja gitu. Terus apalagi internet sekarang pakai listrik, kipas angin, AC, kulkas semuanya itu adalah pakainya pakai listrik gitu. Nah, berbicara lebih lanjut nih tentang energi listrik, ternyata memang dari segi penggunaan kita yang masuk paling besar. Kita itu gimana? Kita itu siapa? Kita adalah yang bagian rumah tangga berarti ya. Jadi ada yang transportasi itu paling besar juga dan juga industri.
Tapi ternyata rumah tangga kita sendiri, apalagi sekarang WFH, itu bisa jadi eh, penggunaan listriknya menjadi jauh berkali-kali lipat lebih banyak. Dan ternyata di masa depan itu kecenderungannya bukan naik atau bukan turun atau enggak tetap, tapi memang dia akan diperkirakan selalu meningkat sebanyak 5% per tahunnya gitu. Jadi emang menurut data listrik ini kebutuhannya semakin banyak akan semakin lama akan semakin meningkat. Emang dari mana sih listrik kita sekarang? Nah, tadi kita sudah sempat sebut nih di awal, ada yang namanya sumber. Sumber energinya itu dapat dari mana gitu. Nah, ini juga sumber energi listriknya itu dapat dari mana sih? Yang pertama, ada yang namanya energi yang tidak terbarukan. Yang kedua, itu adalah energi terbarukan. Bedanya apa? Bedanya hanya di perbedaan utamanya dulu deh. Perbedaan utamanya itu ada di waktunya. Jadi kalau misalkan tidak terbarukan, waktu yang diperlukan untuk membentuk si sumber energi itu supaya kita pakai, itu lama banget. Lamanya seberapa lama? Mungkin ketika nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, belum tentu sumber energinya itu terbentuk lagi. Jadi kayak beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun itu baru bisa sempurna terbentuk dan baru bisa diambil lagi oleh manusia. Jadi nggak baru-baru, jadi tidak terbarukan. Apa ya, gimana ya, sumber energinya itu eh, sekali ambil, habis, sudah. Jadi dari segi waktu melihatnya. Kemudian yang kedua adalah energi terbarukan. Berarti gimana? Jadi kita ambil, dia kebentuk lagi yang baru. Kita ambil, kebentuk lagi yang baru. Jadi dari waktu pembentukannya itu cepat banget. Jadi kita bisa prediksi, terus kita tahu kapan terbentuknya dan kita bisa mengambil sejumlah tertentu yang memang sudah kita hitung gitu ya. Nah, contohnya apa? Nih, ada yang nanya contohnya apa? Energi tak terbarukan, contohnya apa yang kira-kira sekarang diambil tapi hasilnya atau di periode selanjutnya itu belum tentu bisa kita ambil lagi. Kira-kira apa yang ada sekarang? Bayu tahu nggak, Bay? Siapa tahu mau menebak, Bay? Batu bara. Tambang ya, pertambang. Ya, Batu bara ya. tambang itu salah satu contohnya adalah batu bara, bener. Jadi batu bara itu adalah termasuk salah satu energi yang tidak terbarukan. Sekarang memang masih ada, cuma kita juga bisa akan ada satu titik di mana si batu bara ini akan habis. Kalau udah habis, ya udah bukan berarti besoknya bisa diambil lagi, enggak, tapi harus nunggu dulu. Terus ada apa lagi? Ada Minyak bumi teh katanya. Oh iya, minyak bumi bener. Betul, betul. Minyak bumi, yuk kita tulis aja ya. Minyak bumi. Terus apa lagi? Minyak bumi, itu sih ya, yang paling banyak, yang paling besar. Nah, kalau energi terbarukan berarti yang bisa kita lihat setiap hari aja, gitu. Gas, iya teh, gas masuk. Sip, gas. Gas yang mana dulu? Ini nanti ya kita bahas. Wow. Gas yang mana? Nah, Wah, Gas kalau yang mana? kalau gas hujan nggak masuk gas hujan. oke. Itu jas. Aduh, Bayu kok ketawa sendiri sih. Oh, Bayu berarti ngerti ya berarti tadi. Oke, baik, siap. Nah, 500 ya. kalau energi terbarukan berarti yang bisa kita lihat setiap hari, salah satu contohnya apa? Tadi Matahari, tentang air. juga sih, air gitu ya. Matahari yang bisa kita prediksi, apalagi angin itu juga termasuk, kan tiap hari selalu ada ya angin, walaupun dia kecil tapi selalu berhembus lah gitu. Nasi, kalau nasi nggak ya nasi. Nasi mah energi buat kita kan, iya bisa sih Kang. Beras ya. Ya, berat gitu untuk manusianya, bukan untuk listrik gitu. Oh iya ya. Iya kan saya ngomongnya. Bener. Oke. Oke, Ih, ada calling lagi. Yes. baik. Wow. Jadi, ada yang namanya gas alam, tadi ada yang nyebutin gas ya, terus ada yang namanya atau gas bumi, dia termasuk energi terbarukan atau tidak terbarukan sih? Coba aku launch lagi, kita pilih lagi nih. Nah, tinggal dipilih aja kalau ini pilihannya lebih dikit. Dia terbarukan atau tidak terbarukan? Yang atas atau yang bawah?
gas alam termasuk energi terbarukan apa enggak ya? Wah, 4 orang jawab tidak. Wow, gas alam. Bay, Situ. ada bodoran apa soal gas alam, Bay? Gas apa? Gas apa? Aduh. Sudah approve ya kan jadi bapak-bapak. Iya, bodorannya bapak-bapak. Oke. Ini masih terus nambah sih. Kita Wow, tunggu ya. 21. 88. Wah. Terima kasih sudah memilih. Masih ditunggu lagi. Iya ya, gas alam kalau dari panas bumi berarti dia terbarukan nggak ya gitu ya? Atau susah didapatkan lagi? Aduh, kalau gas dari perut kan bisa ya kita ciptakan ya. Atau bisa kali ya kan? Kadang itu makan. Ada tuh studinya terus mau dikumpulin terus bisa. Oh gitu, gas perut gitu? Iya, jadi si gas-gas dari manusia itu dikumpulin gitu kan. Wow, Ih mantap. keren. Dapat kupon nanti. Berarti yang sakit mah kita kumpulin ya, kita isolasi. Gak usah dikerok. Yang bersendawa itu, itu kita kumpulin lumayan buat nyalain listrik. Tinggal gimana caranya buat backnya kali Kang biar nggak tembus keluar. Oh. Wow, Ada sih memang. Wah, luar biasa. keren. Apa yang kita buang bisa kita pakai lagi. Oke, udah kali ya. Karena tidak bergerak lagi nih. Baik. Terima kasih sudah menjawab. Enpo. Share result. Oke. Nah, jadi dari sekitar 88% itu menjawab tidak terbarukan. Oke, berarti teman-teman udah tahu ya, udah ngeh banget soal pembagian energi ini, tidak terbarukan dan terbarukan tadi. Dan sisanya menjawab 13% ya, menjawab tidak terbarukan. Oke, aku coba stop sharing. Jadi aku juga mengecek sih di jurnal gitu ya. Ternyata masih ketika studi ini dibuat, terus mereka juga menyebarkan informasi terkait energi terbarukan gitu ya. Ternyata hasil respondennya adalah 45% itu karena namanya gas alam atau natural gas. Dia bilang, oh karena natural berarti pasti terbarukan dong, orang ada kata-kata alamnya gitu ya. Oh, sama kayak air dan matahari gitu ya maksudnya ya. Ternyata bukan. Ternyata bukan, saudara-saudara. Astagfirullah. Itu pintar semua ya peserta di sini. Iya, wow, luar biasa. Nah, karena apa? Karena sebetulnya dari segi ketika kita mengeksplorasi minyak bumi, batu bara, oil and gas kan selalu namanya satu paket tuh ya, oil and gas. Nggak bisa kita oil aja atau gas aja karena memang ketika diambil itu gasnya akan otomatis terambil gitu. Naturally taken. Jadi makanya dia dibilangnya itu gas alam. Kalau misalkan kita mau mengeksplorasi si oil, pasti akan dapat 2 produk. Ada oil dan ada gas. Jadi makanya dia suka satu paket. Maka itu adalah salah satu sejarahnya kenapa si kata-kata alam ini masuk ke si gasnya itu. Gitu, atau enggak gas bumi ya karena memang diambilnya dari dalam bumi. Tapi biasanya kalau di bahasa Inggris kan natural gas gitu. Begitu, terima kasih ya sudah berpartisipasi. Nah, kita lanjut dulu sedikit lagi ya. Kalau di Indonesia sendiri, ini adalah data dari 2019, 2020 belum keluar, kayaknya biasanya pertengahan tahun baru keluar lagi untuk tahun sebelumnya. Nah, kalau 2019 kita memang sebagian besar masih masuk ke energi tidak terbarukan. Minyak bumi tadi sudah ya kita list menjadi tidak terbarukan, ada batu bara juga dan ada pula gas bumi atau gas alam. Itu kita masih sangat dominan di pembangkit listrik yang kita pakai saat ini. Berapa memang energi terbarukannya itu baru sekitar 9%. Jadi kayak 80-90% itu kita masih yang tidak terbarukan banget. Padahal ada janji dari pemerintah Indonesia sendiri
Kita mendeklarasikan janji bahwa nanti di tahun 2030 kita mau berapa coba persentasenya? 25%, 25 sampai 30%. Jadi dari 9 nih 2021 ke janji kita 2030 itu adalah kita pengen banget mencapai, kalau nggak salah antara 25 dan 30 lah, saya lupa kita sudah mengubah janji itu atau belum, karena awalnya sebetulnya kita 25%, tapi untuk tahun 2025, terus beberapa waktu lalu diubah, kita akhirnya batasin aja sampai 2030, tapi kayaknya dia harus naik lagi 30% gitu ya. Yang jelas nggak 10% banget segininya. Jadi dalam rentang waktu 10 tahun, kira-kira mungkin apa enggak kita berubah menjadi energi terbarukan, mengurangi dari 90% ini menjadi berapa? Kalau dikurangi berarti maksimal sih 70% ya, energi tidak terbarukannya. Nah, itu kita lihat, kita pantau nanti gitu. Iya ya, andai janji bisa jadi energi ya. Oh iya. Mantap. Aduh, iya Pembangkit betul. listrik Harus tenaga dikirim janji. teknologinya ya. Jadi potensialnya Bangkit listrik udah. tenaga janji pasti kita 100%. Oh Sampai iyalah, jepret listrik kita saking gedenya. benar-benar. Ya ampun, luar biasa. Nah, kenapa sih energi fosil itu tidak terlalu diinginkan? Bahkan sekarang untuk pengamat-pengamat energi bahkan sangat ambisius gitu untuk menghilangkan. Harusnya ilangin aja lah energi fosil itu, nggak boleh ada sama sekali. Karena kalau melihat dari prosesnya, kita lihat di sini, jadi energi fosil itu dia pasti terpendam di dalam bumi gitu. Banyak lapisan-lapisan yang harus kita tembus dulu sampai kedalaman tertentu, itu baru kita bisa dapat oil and gas tadi. Ini gas, ini oilnya. Terus diambilnya gimana? Bukan berarti pakai cangkul aja ya. Jadi enggak, nanti nggak dapat hasilnya. Biasanya adalah menggunakan ledakan. Jadi ada sistem ledakan yang memang sudah disetting, dan juga kita pasang sensor. Jadi nanti dia sensornya itu akan mengambil gelombang yang terpantul gitu di lapisan-lapisan bumi ini, sehingga kita tahu, oh kalau bentuk sinyalnya seperti ini, di dalam sini ada oil apa enggak gitu ya. Terus kita cari lagi di tempat lain. Kalau misalkan kita sudah ledakan, kita pasang sensornya, kita lihat lagi pembacaan datanya, oh ternyata gelombangnya seperti ini, berarti nggak ada. Jadi masih ada kemungkinan kita bisa gagal dan kita bisa berhasil. Tapi apakah hasil ledakan itu bisa dikembalikan dengan cepat? Itu kan pertanyaan utamanya. Kita udah ngerusak, ternyata kita nggak dapat oil and gas-nya gitu ya. Terus gimana dong? Kebanyakan orang saat ini masih yang ya udahlah biarin aja, toh nanti juga tumbuh lagi gitu ya. Memang betul, itu betul sih, tidak salah. Cuma kan tadi pertanyaannya dari segi waktunya, mau berapa lama dia terbentuknya? Besok bisa beres nggak? Atau malah 100-200 tahun lagi baru bisa terbentuk seperti semula lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ini resikonya besar juga ya ternyata kalau misalkan kita mau ambil oil and gas terus-menerus gitu. Begitu. Nah, terus gimana? Ada dua prinsip sebetulnya yang selalu terjadi di bumi ini. Kalau misalkan ada demand atau ada pihak yang membutuhkan, itu pasti akan ada pihak lain yang berusaha untuk menyediakan si kebutuhan tersebut gitu. Jadi makanya ada istilah jual beli. Kalau beli karena kita butuh, kalau dijual karena kita memang bisa menyediakan si bahan itu. Nah, gimana kaitannya dengan energi listrik dan juga fosil tadi? Kecenderungannya di masa depan itu nanti tadi kita juga udah lihat nih prediksi kebutuhan listrik manusianya itu bertambah. Nah, belum lagi ditambah dengan manusianya, populasinya pasti akan kecenderungannya adalah bertambah. Itu prediksi dasar yang memang dibuat saat ini. Kalau misalkan kebutuhan manusianya itu bertambah, otomatis berarti kebutuhan si energi listriknya akan meningkat. Kalau kebutuhan energi listriknya meningkat, otomatis kita kan butuh sumber. Di sini adalah kebutuhan, demand, berarti harus ada pihak yang mau menyediakan si sumber energi fosilnya tadi. Ketika dia berusaha untuk menyediakan energi fosil, kan berarti harus nyari-nyari
sama kayak yang tadi yang kita lihat, harus ada pencarian lokasi yang potensial dulu, terus harus karena nggak bisa hanya sekedar dikorek-korek gitu, ternyata harus diledakkan dulu, terus ada sensor dan seterusnya. Bisa kita bilang eksplorasinya juga akan meningkat tajam gitu ya. Pokoknya carilah di mana aja, kita butuh soalnya oil and gas, kalau nggak ada nanti listriknya nggak akan terpenuhi. Maka akibatnya resiko kerusakan lingkungannya akan lebih lebih banyak lagi. Karena kita nyari di sana, oh nggak dapat, nyari lagi di sana, oh ternyata dapatnya dikit. Di mana lokasinya supaya kita dapatnya oil and gasnya itu banyak. Maka butuh beberapa kali ledakan dong kalau kayak gitu ya. Nah, maka akibatnya kalau kita terus-menerus melihat hanya energi fosil nih sebagai sumber energi kita, maka apa yang terjadi? Lingkungannya akan terpengaruh. Maksudnya gimana? Jadi di dalam bumi ini itu bisa dikelompokkan gitu ya. Ada lima siklus yang memang sudah terjadi secara alamiah. Ada yang namanya karbon, ada yang namanya nitrogen gitu ya. Mereka bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi mereka tuh saling berhubungan gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan ada air gitu ya, pasti nanti udara CO2 yang ada di atmosfer juga akan terpengaruh gitu ya, bisa terbentuk atau tidak. Kemudian ada sulfur, ada nitrogen, itu juga terpengaruh karena memang dia sumber makanan yang ada di tanah. Jadi akan tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang pada akhirnya nanti bisa kita ambil. Sama juga dengan fosfat gitu. Jadi 5 siklus tadi ini mereka bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi sebetulnya mereka saling berhubungan. Ketika lingkungannya rusak, maka otomatis siklus ini juga akan terganggu. Gimana terganggunya? Jadi contoh nih ya, contoh kalau misalkan banyak industri yang sekarang kita lihat, itu kan industrinya udah mulai bermunculan banyak banget. Nah kemudian otomatis dia akan mengeluarkan asap-asap hitam-hitam itu loh, emisi karbon namanya. Nah emisi karbon ini sebetulnya dia akan masuk ke sini nih, ke siklus, jadi akan diolah. Cuma pertanyaannya, seberapa cepat si siklus karbon ini bisa mengolah? Apakah ketika kita mengeluarkan karbon terus bisa 100% diolah pada saat itu juga? Ternyata jawabannya enggak. Karena alam butuh waktu, butuh kondisi yang sesuai gitu ya, supaya dia bisa memproses semuanya dengan sempurna. Sedangkan kegiatan industri manusia itu kan terus-menerus, pasti ada industri yang mendekati 24 jam gitu operasionalnya. Nah itu karena jumlahnya terlalu banyak daripada apa yang bisa kita olah, nanti kan jadinya over. Nah itu adalah akibat dari terlalu banyak salah satu penggunaan energi fosil yang secara berlebihan. Jadi lingkungannya itu juga nanti akan terpengaruh. Gitu. Sama juga eksplorasi batu bara tadi ya, oil and gas, tanahnya menjadi rusak, otomatis nanti dia ngaruh di sini nih. Sulfurnya, fosfatnya, nitrogennya itu juga akan terpengaruh gitu. Oke. Nah, ini dia yang intinya. Jadi di saat kita sudah mengetahui tadi bahwa ternyata energi fosil itu tidak bagus untuk lingkungan, kemudian dia juga akan beresiko untuk merusak terjadinya siklus yang sudah terbentuk secara alami, maka kita mulai harus mencoba mencari tahu kira-kira ada nggak sih yang bisa dipakai, yang tanpa kita harus khawatir dia akan habis, yang kita tanpa harus khawatir kira-kira kapan ya terbentuknya, masih lama atau bisa didapat secara cepat apa enggak ya. Maka ditemukanlah suatu alternatif, yaitu namanya adalah energi terbarukan. Yang jadi hits sekarang itu memang ada 5. Untuk nuklir dia masih ada di tengah-tengah ya. Ada yang bilang dia energi terbarukan, ada yang bilang juga dia tidak terbarukan karena memang resiko radiasinya terlalu besar gitu.
Nah, energi terbarukan yang masih dalam kategori aman itu adalah 5 ini primadonanya. Kita tahu ada solar, matahari tadi ya. Itu biasanya disebut dengan solar, bukan solar bahan bakar, tapi memang istilahnya adalah energi solar. Kemudian ada angin, ada panas bumi juga, dia di dalam bumi, tapi ternyata dia bisa diputar lagi. Kemudian ada hydro, ada air, bisa dari air laut, bisa dari air sungai, bisa air danau, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya biomasa. Bio itu artinya dari alam, sumbernya biasanya adalah dari pertanian gitu, dari sampah organik yang kita punya sekarang, dari makanan-makanan yang mungkin sudah membusuk, itu masuknya adalah ke biomasa juga gitu ya. Jadi 5 ini yang sedang dicoba untuk ditelusuri lebih lanjut gimana caranya kita bisa memaksimalkan si energi terbarukan ini. Oke, terus gimana dong? Kita emang ini sekarang bisa ngapain sih gitu? Harapannya tadi ketika kita sudah belajar bareng, kita sudah sharing informasi terkait, oh ternyata kondisi kita di Indonesia itu memang masih 90% menggunakan energi fosil gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita tadi udah dapat informasinya, harapannya adalah kita bisa lebih mindful ketika kita memanfaatkan energi listrik yang ada di sekitaran kita saat ini. Memang mungkin tidak berhubungan langsung dengan fosil, tapi minimal kita tahu, kita paham bahwa, dan kita sadari energi listrik yang kita pakai sekarang itu berasal dari pembangkit listrik yang saat ini masih menggunakan energi fosil, entah itu batu bara, entah itu minyak bumi, entah itu apalagi tadi gas ya, gas bumi. Terus gimana? Apakah harus dimatiin semuanya? Enggak perlu. Kita berusaha untuk bisa menjaga konsumsi kita dulu aja. Misal kalau kita mau nyalain lampu, kita bisa atur timingnya, oh jam 5 bisa nih dimatiin, udah mulai agak-agak terang dikit. Terus nanti malamnya kita mulai nyalain lagi tuh jam berapa ya? Kalau di rumah tuh biasanya jam 6. Jam 6 sudah mulai nyalain lampu satu-satu lagi. Dikonsistenkan segitu aja, itu kita sudah bisa mengatur pemanfaatan energi kita sendiri. Yang paling sering adalah, termasuk saya juga yang di rumah, itu adalah charger HP. Itu kepalanya itu dia, walaupun dia nggak ngecas ke HP-nya, tapi dia tetap mengonsumsi energi sebetulnya. Jadi kalau sekarang saya udah mulai, kalau udah beres charging tuh beneran dimatiin aja dulu semuanya gitu ya, baru nanti dipasang lagi. Memang agak ribet sih pasang, terus lepas lagi, karena biasanya ngecharger sekali berapa kali sih, bisa sampai 3, 4, 5 kali kan, tergantung intensitas pemakaian. Tapi minimal kita ketika udah sadar, oh iya, listrik kita masih dari fosil nih gitu ya. Jadi mungkin bisa dicabut gitu secara keseluruhan. Nah, gitu, mindful. Oke, polling lagi ya. Kita pengen tahu juga nih teman-teman, kalau misalkan ada ukuran barang elektronik nih di rumah gitu ya, kira-kira apakah selalu membutuhkan listrik atau daya yang besar juga, atau malah justru lebih hemat? Nah, ini coba aku sharing lagi. Barang elektronik nih, jawabannya simple, antara ya dan atau tidak saja. Kalau menurut teman-teman, kalau besar, apakah dia membutuhkan daya listrik yang tinggi juga atau enggak? Ini cukup bersaing nih di antara dua pertanyaan yang tadi, ya nggak, Bay? Ya, Jadi betul. dua pertanyaan tadi itu kayak udah beda banget gitu ya. Udah pada tahu semuanya, tapi ini pertanyaan yang ketiga, yang terakhir tentang pollingnya itu, dia agak-agak berselisihnya dikit nih antara ya dan tidak. Gitu. Konsumsi daya kulkas lebih besar daripada setrikaan. Iya ya, itu juga perlu diperhatikan gitu. Oke. Ini sebetulnya relatif juga sih ya. Nanti coba disampaikan deh maksud dari pertanyaan ini seperti apa. Karena memang ada yang beranggapan ya kalau misalkan dibandingin sama antara kulkas sama AC mah ya sama-sama tinggi ya. Bener juga sih, nggak salah. Gitu. Coba ya, kita tunggu lagi.
Terima kasih udah yang mau jawab. Hmm, ini kayaknya bisa diubah. Oke, lagi sedang memantau. Hmm, 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 hmm. Sudah berapa teh yang jawab? Udah setengah sih, Bay. 55%, 54%. Emang Bayu nggak co-host? Kok Mm-mm. Oke, kita hitung mundur. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Oke, 61%. Share. Nah, jadi sekitaran berapa nih? 63% itu menjawab tidak, 37% menjawab iya. Oke, ini juga oke jawabannya. Nah, bagaimana dengan studi yang sudah pernah dilakukan? Nah, jadi dari 18 orang, dari 24 responden memang dia skalanya kecil gitu. Dia responden tuh menjawab kalau ukurannya besar ya otomatis listriknya besar juga dong gitu. Maksudnya apa? Analisis dari studi ini mengatakan bahwa ketika sebagian orang berpikiran seperti itu, maka akibatnya orang-orang ini jadi jauh lebih berhati-hati ketika dia akan menggunakan elektronik yang ukurannya besar. Misal, mesin cuci. Karena karena ada kemungkinan ada faktor melihat ukurannya besar gitu, jadi nyucinya tuh nggak tiap hari banget. 2 hari sekali gitu ya, terlepas dari volume volume baju yang akan dicuci ya. Terus atau enggak dia 3 hari sekali, terus kalau mau nyuci juga dia mikir-mikir pagi atau malam ya, oh mungkin pagi aja listrik yang lain kan lagi mati nih. Terus jadi listriknya bisa bisa fokusnya ke mesin cuci aja atau apalagi AC. AC pakainya kapan ya? Mungkin pas siang aja kali ya, pas lagi panas-panasnya. Jadi ada kecenderungan untuk menjadi lebih hati-hati dibandingkan dengan penggunaan alat elektronik yang ukurannya lebih kecil. Karena ukurannya kecil kita kayak yang oh ya udahlah ya, colokin aja gitu. Toh nanti juga dipakai lagi, ya kayak gitu. Jadi kayak apa contohnya ya kayak tadi charger itu kan Charger. kecil ukurannya. eh jadi karena ada pemikiran ukuran itu mempengaruhi si dayanya, maka dia nanti justru bawaannya apa ya? Menyepelekan gitu, menyepelekan penggunaan listrik yang ada di rumahnya. Itu sebetulnya arah penelitiannya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan memang tidak ya, kayak ada kan banyak iklan kulkas, mesin cuci itu ternyata watt yang dipakainya itu lebih apa sudah jauh lebih hemat daripada yang dibandingkan dengan yang konvensional. Gitu. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi ya. Nah, terus kalau misalkan kita udah tahu, kita udah dapet nih informasinya, kita mau melakukan apa sih? Kita bisa apa? Nah, yang kedua adalah motivasi. Jadi sebetulnya kita harus mencari motivasi. Karena bisa jadi habis ini, nih baru banget ini, kita bisa jadi aware gitu, tahu oh kalau misalkan pakai charger harus kalau udah beres dicabut semua. Oke, hari ini ingat. Besok masih ingat apa enggak? Lusa atau udah biasa lagi aja? Belum lagi minggu depan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bisa melakukan hal yang sama hari ini, besok dan seterusnya itu adalah mencari motivasi. Gimana caranya cari motivasi gitu ya? Eh, jadi ada 4 nilai. Nanti mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut dari sisi Kang Zen, dari sisi psikologisnya. Ada 4 nilai yang bisa memotivasi kita sebetulnya supaya kita bisa konsisten melakukan satu hal tertentu dalam hari ini adalah mencoba beralih dari yang tadinya menggunakan energi secara ya udahlah ya biasa aja pokoknya yang penting kita bisa beli listriknya, kita masih punya listrik gitu ya dan berubah menjadi sesuatu yang oh kita bisa atur kok penggunaan listrik kita jadi bisa lebih hemat dan seterusnya gitu ya karena memang mengingat kondisi saat ini yang dominannya itu masih fosil. Eh, yang 2 ke atas yang teman-teman lihat itu adalah nilai untuk diri sendiri
Jadi egonya untuk dari sisi kita sendiri. Yang kedua itu adalah ketika kita sudah memikirkan orang lain, bukan diri kita sendiri, dan juga lingkungan. Gitu. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama dulu ya kita bahas, ini yang nomor satu, hedonic values. Pernah dengar kata-kata mau kemana? Mau menghedon dulu lah, mau seneng-seneng itu tuh maksudnya. Party. Jadi kalau hedonic values itu dia memang hanya fokus ke kesenangan diri sendiri, nyaman. Aku merasa lebih apa ya, merasa menyelamatkan lingkungan gitu ketika kita sudah bisa mengurangi konsumsi listrik. Jadi ada perasaan seneng, nyaman, dan kita kalau misalkan kita udah menemukan rasa nyaman dan seneng, kita kan bisa mengulang perbuatan yang sama untuk mendapatkan si rasa seneng tadi. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah egoistic values, tetap di dalam diri sendiri. Jadi memang kondisi energi terbarukan kita saat ini realnya adalah masih belum bisa digunakan oleh semua pihak. Misal, kalau di sini dia bilang fokus on safeguarding untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan promosi personal resources. Jadi untuk mempromosikan suatu nilai tertentu, biasanya dari segi ekonomi. Contoh, ada yang namanya solar panel, ada yang namanya sepeda listrik, ada yang namanya juga mobil listrik. Apakah semua orang bisa membelinya? Walaupun itu termasuk menggunakan energi terbarukan katakanlah ya, atau bahan bakarnya udah bahan bakar yang ramah lingkungan, kan tidak semua orang bisa beli. Hanya orang-orang dengan kemampuan ekonomi tertentu yang saat ini memang dia bisa ambil gitu. Jadi ketika dia sudah punya mobil listrik, itu pasti kita tahu, oh dia emang pendapatannya banyak sih, secara ekonomi dia menengah ke atas. Itu egoistic values. Jadi dia hanya fokus memang ke dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Yang penting dia dulu yang make, habis itu yang lainnya ya udah tergantung apakah punya sumber yang bisa digunakan atau tidak, apakah punya uangnya atau tidak. Egoistic values. Nah, dua yang terakhir ini adalah ketika kita sudah mulai memikirkan lingkungan kita. Ada altruistic values, dia fokus ke generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau saya nanti sudah ada anak, sudah ada cucu gitu ya, terus kira-kira mereka bisa nggak ya masih pakai batu bara gitu ya, atau jangan-jangan pas di masa mereka udah habis, atau ternyata lingkungannya udah rusak jadi nggak bisa dapat tumbuh-tumbuhan lagi, atau hewannya itu udah punah semua, jadi nanti yang bisa saya lihat sekarang nggak bisa mereka lihat lagi. Jadi pola pikirnya itu udah mulai memikirkan generasi-generasi berikutnya, sehingga dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk saat ini demi generasi berikutnya itu bisa merasakan apa yang dia rasakan sekarang gitu. Jadi udah mulai memikirkan orang-orang sekitar, komunitas yang kayak gitu. Nah, biospheric values dia udah mikirin lebih luas lagi, lingkungan yang kayak gitu. Wah, nanti kalau lingkungannya rusak maka akan terjadi bencana alam. Aku harus melakukan apa ya? Gitu. Jadi dia ada kekhawatiran kalau misalkan apa yang dia lakukan ini khawatirnya malah merusak alam secara keseluruhan gitu. Jadi demi alam yang lebih baik maka aku akan tidak akan menggunakan listrik lagi. Ada juga yang ekstrim seperti itu. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, tapi kita coba mengklasifikasikan kenapa sih orang itu bisa termotivasi untuk berubah dari yang tadinya pakai yang energi fosil menjadi energi yang tidak terbarukan. Ini juga bertahap sih sebetulnya. Jadi dari diri kita dulu, kalau diri kita sudah merasakan manfaatnya, biasanya kita bisa menularkan ke orang-orang sekitar kita, gitu ya. Ini sebagai pengetahuan aja dulu. Nah, terus kalau udah tahu tadi, udah sadar, kita udah dapat informasinya, kita udah mencoba untuk mindful gitu ya, pelan-pelan mengatur listrik kita kayak gimana, terus kita mencoba motivasi apa ya yang bisa membuat bisa aku bertahan gitu. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah ya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, mungkin ya tadi listriknya dikontrol, nyalakan, matikan sebisanya, atau mulai mencoba menabung sedikit demi sedikit. Kira-kira bisa nggak ya nanti aku beli solar panel? Saya pun belum punya sebetulnya, tapi kayak
ada cita-cita gitu, ih kayaknya seru deh kalau atap rumah itu nanti dipasang solar panel. Itu sebenarnya bergeser ke apa egoistic values tadi. Jadi rumah aku ada solar panel, terus nanti mungkin tetangga-tetangga bisa ikut gitu. Nggak apa-apa, yang penting nanti kita bertahap gitu. Ada motivasi yang kita temukan supaya kita bisa berubah dari satu perilaku ke perilaku lainnya yang memang pro energi terbarukan gitu. Jadi emang pelan-pelan aja. Paling nggak kita sudah melakukan sesuatu. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa tertarik, terus pengen tahu lebih lanjut, itu bisa banget kita nanti ngobrol di Telegram. Ini nanti baik mungkin linknya bisa di-share kali ya di Log chat. chat, terus nanti kita bisa bersama-sama karena memang masalah energi ini nggak bisa sih perorangan. Aku nggak bisa sendirian. Kalau walaupun aku udah berusaha tiap hari bersentuhan dengan energi, tapi kalau aku sendirian kayaknya nggak akan ada efek apapun gitu. Jadi tertarik dan mencoba untuk mempelajari lebih lanjut adalah salah satu bagian dari 3 yang kita bahas tadi. Be mindful, kita minimal sudah mencoba untuk be mindful, kemudian baru nanti kita biasanya kalau bareng-bareng juga lebih termotivasi kan ya untuk bisa melakukan hal-hal berikutnya. Gitu, Bayu. Mungkin dari aku segitu dulu kali ya. Mungkin dari Kang Zen nanti bisa nambahin kira-kira kita bisa apa sih sebagai pemuda untuk membahas apa untuk bisa ke energi terbarukan. Terima kasih Bayu. Aku kembalikan dulu ya ke Bayu. Terima kasih Teh Feli untuk sharingnya dan cukup banyak hal yang perlu diperhatikan juga ya. Jangan sampai kan mungkin perkiraannya fosil misalnya habis di 2100 mungkin. Ternyata karena penggunaannya terus meningkat di tiap tahunnya itu tuh nggak nyampe 2100, bahkan nauzubillahnya bisa lebih cepat, dan kita nggak tahu bakal gimana saat kalau waktu itu tiba dan kita belum bersiap-siap, dan itu bakal kalang kabut ya pasti. Makanya kita perlu be mindful, be mindful, motivated and be done. Dan tadi tuh yang kebayang dari Bayu ya, nggak kebayang orang mager sambil mager sambil nggak gerak terus sambil ngecas HP, terus ya itu mah udah madirinya menyimpan banyak energi potensial, overthinking, terus ngabisin listrik juga gitu. Jadi itu double ya. Double itu. Nah, mungkin sebelum lanjut ke sesi selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, entah itu tentang energi terbarukan atau yang belum energi yang tidak terbarukan, tentang cara penggunaannya lebih bijaknya itu kayak gimana, misalnya butuh sharing ke Teh Feli, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ibu-ibu rumah tangga mungkin ya Teh, wah ini gimana nih, yang udah mulai berpikir atau yang sudah berkeluarga, kira-kira gimana penggunaan, apalagi kan WFH, selama WFH tuh penggunaan listrik di rumah lebih banyak ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya, sama sih aku juga baik. Internet gitu kan, modem gitu AC. AC kan panas gitu ya. Atau yang punya teras mungkin bisa ini ya, bisa sambil zoom tuh di terasnya, jadi nggak penggunaan AC-nya bisa diminimalisir. Iya, bisa untuk nyari-nyari suasana baru kan, nyari inspirasi ya. Gitu. Ini ada pertanyaan Teh dari Kang Ari. Energi terbarukan dari dunia pertanian ada nggak Teh? Ini maksudnya sumbernya kali ya Kang Ari. Sumbernya. Mangga Kang Ari di open mic aja kalau berkenan. Kalau dari sumbernya sendiri sih ada Kang. Kalau misalkan yang dimaksud adalah sumber ya, kayak misalkan apa nih? Sebetulnya dari tebu itu bisa jadi energi terbarukan. Terus apalagi jagung itu bisa. Terus tapi memang fokusnya yang harus diperhatikan adalah
khawatirnya ketika kita menggunakan sumbernya dari pertanian, apakah dia nanti akan menjadi kompetitor untuk industri makanan. Jadi biasanya yang difokuskan adalah dari limbahnya. Kalau misalkan jagung, bukan yang bukan yang kuning-kuningnya, apa sih, Bay? Itu tuh pipil jagungnya, bukan yang itu masih bisa kita makan. Tapi bonggolnya, terus apalagi daunnya, itu bisa kita olah menjadi energi terbarukan gitu. Tebu itu kan biasanya kita press, terus kita ambil sarinya kan Iya. buat jadi gula. Nah, eh, yang dipakai biasanya si serabutnya itu bisa jadi energi terbarukan Wah, gitu. Jadi tetap untuk supply ke industri makanan ada, aman, limbahnya kita pakai untuk yang ke energi. Begitu. Terima kasih sudah ditanya. ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Teh Siti Maratus Solihah mungkin ada yang mau ditanyakan Teh? Mhm. Atau belum? Wah, terima kasih ya. Ini banyak yang bertahan. Dan tadi udah ikutan polling ya, Bay. Ternyata seru juga ya hasilnya. Gitu. Atau mungkin dari Kang Zen. Kang Zen ada nggak? Oh ini Teh ada yang bertanya, Mm-mm. kenapa di Indonesia sendiri untuk energi sumber listrik Mm-mm. untuk sumber listrik energi terbarukan masih sedikit? Masih sedikit. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa faktor sih ya sebetulnya. Salah satunya memang eh, sayangnya di Indonesia ini kita masih dimonopoli. Kalau boleh saya bilang seperti itu, kita masih dimonopoli oleh ada yang namanya PLN, ada yang namanya Pertamina. Jadi pemainnya itu terbatas banget. Kalau mereka tidak mau untuk apa ya, untuk berubah sedikit demi sedikit itu susah. Terus bisa nggak kalau selain PLN dan Pertamina masuk ke Indonesia, terus ternyata dia menyebarkan energi terbarukan gitu. Bisa banget. Ini memang eh, sedikit banyak ranahnya ada di regulasi, di pemerintah gitu ya. Dan sekarang juga sudah mulai komunitas itu bergerak secara bersama-sama. Yuk kita patungan beli solar panel katakanlah gitu. Jadi memang ada beberapa komunitas yang dia mulai menginisiasi gitu ya. Kita kita punya satu lahan gitu ya, coba kita inisiasi beli solar panel bareng, terus bisa jadi listrik berapa banyak gitu. Jadi memang karena adanya konsentrasi industri untuk saat ini dari kedua pihak tersebut, PLN dan Pertamina itu memang butuh butuh intervensi, butuh gangguan dari kitanya, dari pihak pihak eksternal untuk bisa mendesak gitu. Yuk, ayo dong kita coba pelan-pelan gitu. Memang sekarang harganya murah, memang masih relatif lebih murah, tapi kalau di jangka panjang itu sebetulnya sama sekali udah nggak menguntungkan lagi gitu dibandingkan dengan negara lain, negara yang ada di luar kayak misalkan Jepang, Eropa, mereka itu udah gesit banget 100% energi terbarukan padahal potensi kita juga nggak sedikit kok banyak tinggal kitanya mau atau tidak. Nah, itu tadi um, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah kita udah mindful, kita udah sadar motivasinya yang memang kita harus ganggu terus gitu. Ayo dong, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi generasi berikutnya itu perlu juga, masih perlu energi fosil. Jadi tolong disayang-sayang lah penggunaannya, jangan dihabisin sekarang. Gitu sih kendalanya, terutama tadi ya, adanya adanya monopoli. Sederhananya seperti itu, kalau yang saat ini terjadi. Begitu. Oke, terima kasih untuk eh, Teh apa ya kalau manggilnya apa ya? Teh Igayu lah, nggak apa-apa saya karena akrab dengan Sunda. Terus Kang Ari sudah bertanya. Eh, Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa ditahan dulu karena tadi kita baru dari Teh Feli aja, kita belum mendengarkan dari Kang Zen. Eh, Kalau mungkin teman-teman berkunjung ke channelnya Kang Zen ya, itu ada beberapa video yang
berbicara tentang psikologi lingkungan, dan itu mungkin juga akan dibicarakan ya sekarang gitu. Langsung saja kita sambut Ya. Kang Z. Yeay. Aku singkat aja ya. Udah banyak tadi sama Feli. Aku singkat aja. Eh, apa hubungannya sama pemuda? Aku mau mulai dari cerita ini ya. Jadi sejak tahun 2000, sejak sejak awal bisa demo, sejak awal pertama bisa demo ya, ikut demo. Jadi pakai jas alma mater terus demo. Saya pergunakan jas alma mater itu untuk demo. Yang paling sering didemokan dan nggak pernah berhenti demo itu ketika ada kenaikan, ada pencabutan subsidi BBM. Jadi harga BBM jadi naik ya, dicabut subsidi. Aku tuh selalu ngajak teman-teman demo. Kenapa? Bukan karena nggak mau harga BBM naik, bukan. Tapi subsidi dicabut, nggak pernah pemerintah itu menganggarkan subsidi itu kepada investasi ke energi terbarukan. Dari tahun 2004 ya, pertama kali bisa demo. 2004 demo, 2008 demo, 2012 demo, 2013 demo, 2015 demo, demo terus. Karena alhamdulillah sering pakai jasa alma mater ya, jasa alma mater biru langitnya UPI, jasa alma mater kuningnya UI. Nah, pas pakai jas alma mater UGM juga sempat demo sekali. Karena kita tuh sama sekali nggak ada perhatiannya lah sama energi terbarukan itu. Undang-undang minerba yang terbaru sekarang pun nggak ngarah ke situ ya. Siapa sih yang paling punya energi untuk bisa merubah negara ini? Ya pemuda. Itu makanya kenapa adanya webinar ini untuk menyadarkan betapa pentingnya, bukan kita demo ya, betapa pentingnya kita perlu aware dan waspada soal energi yang baru, energi terbarukan. Kebayang ya, subsidi BBM dicabut, artinya BBM nggak disubsidi lagi, bahan bakar yang dari fosil nggak disubsidi lagi, tapi uangnya itu dipakai bukan investasi pengganti energi baru, kan sayang banget. Tapi uangnya itu malah dipakai buat yang lain, kan itu jadi sedih ya, maka harus demo gitu. Nah, kenapa di pemuda dan pentingnya untuk bisa disadari oleh pemuda karena gini loh. Ternyata ketika hasil survei saya 2018-2019 khususnya buat di Jawa Barat, apa yang ada di ruang pikiran anak muda nggak ada sama sekali soal energi. Boro-boro ngomongin soal energi ya. Yang penting dicas listrik. Yang penting apa yang dicas? Hati ini dicas oleh relasi yang saling mengasihi dan menyayangi. Sehingga kalau tadi energi didefinisikan oleh Feli sebagai dari berbagai literatur ya, sepakat itu kemampuan untuk melakukan usaha, maka usaha yang bisa kita lakukan adalah menarik perhatian lawan jenis. Energi kita terkuras ke arah sana. Ya, energi potensial ataupun aktual kita arahkan untuk meraih perhatian lawan jenis. Terbarukan, tidak terbarukan. Jadi seolah-olah kalau kita sakit hati, maka cinta kita tuh tidak terbarukan. Janganlah engkau sakiti hatiku, karena cintaku padamu tak terbarukan. Sekalinya engkau sakiti, akan sulit aku munculkan lagi. Ibarat fosil. Nggak seperti itu, Mamen. Ya, dan pemuda kita nggak sadar sampai saat itu. Jadi saya concern soal ini udah dari tahun 2004 ya, khususnya bukan karena pengen demonya, tapi ternyata kebijakan pemerintah tuh gak ke arah sana, sayang banget gitu ya. Kalau teman-teman buka undang-undang minerba lebih kacau lagi ya sekarang itu soal batu bara dan macam-macam gitu. Jadi tolonglah Zain Permana di 2024 ya, jangan lupa coblos nanti gitu. Terus apalagi ya, ledakan kebayang ya jadi gini. Yang Feli maksudkan adalah gini tadi itu. Ketika kita mencoba untuk ngejar batu bara dan juga minyak, itu tuh iseng-iseng berhadiah, Mamen. Sama seperti kita ngelihat cewek cantik di Instagram, kita nge-DM dia. Kalau dibales syukur ya, kita bisa gebet. Kalau nggak ngebales ya udah, nggak dapet. Itulah yang kita lakukan selama ini untuk sustainable energi kita, teman-teman semua. Bayangkan, ya. Kita tuh nunggu ledakan-ledakan asmara. Kalau bersambut berarti ada, bisa kita gali. Kalau enggak ya udah. Itu macam pemuda-pemuda macam teman-temannya Bayu itu ya, yang suka nge-PHP-in. DM WA orang, gi-ups, ganggu enggak, ada yang marah enggak kalau aku WA. Itu kan kurang ajar. Kalau ada gelombang-gelombang yang ternyata ini sinyal-sinyal positif, baru disuntik, baru digali ya. Kalau minyak disuntik, kalau batu bara wah gila-gilaan tuh ya, kalau batu bara itu dicongkel abis tuh tanah tuh. Dan susah kita untuk lepas dari batu bara karena orang-orang penting di negara ini pemilik perusahaan batu bara, Mamen.
Bagaimana kita, bagaimana mau pindah ke solar panel, padahal kita solar 5 hari, 5 kali dalam sehari ya, solar yang 5 waktu. Itu kan energi bagi kita ya, jangan lupa. Oh, sholat itu ya, sholat. Ya maaf. Maaf, ya, maaf. Beda topik. Makanya kalau tidak menghasilkan, jadi kebayang ya, usaha kita untuk mendapat energi bagi kehidupan kita sehari-hari itu iseng-iseng berhadiah dan tak pernah dirubah di undang-undang kita. Jangan lupa Zen Permana 2024 ya. Makanya dulu suka ada tuh, ada apa namanya? Suka ada lagu di TV namanya hemat energi, hemat biaya. Itu iklan PLN. Kita selewengkan, kita leluconkan jadi hemat energi PLN rugi ya. Karena nggak boleh kita hemat energi. Kita harus mengkonsumsi terus energi supaya PLN dipaksa untuk membeli batu bara lebih banyak lagi. Undang-undangnya nggak memungkinkan PLN untuk beli dari yang lain. Jadi saya jadi konsultan PLN itu dari tahun 2008. 2008 itu saya jadi koordinator seleksi rekrutmen pegawai Indonesia Timur. Jadi kebayang se-Indonesia Timur saya yang nyeleksi itu ada 8.000 calon-calon pegawai PLN waktu itu di Surabaya seleksinya. Ngobrol-ngobrol ternyata satu, kebayang ya, ada perusahaan monopoli, artinya apa? Orang lain nggak boleh masuk di area itu, hanya PLN, tapi PLN tiap tahun rugi. Kebayang nggak? Mana ada perusahaan, kebayangnya kalau kita jualan seblak, teman-teman, jualan seblak, tidak boleh ada yang jualan seblak selain saya di Indonesia. Kira-kira saya harusnya untung apa rugi? Harusnya untung, ya nggak? Karena orang kalau nyari seblak nggak bisa ke yang lain kecuali ke saya. Ini ada perusahaan yang monopoli, PLN, yang megang listrik se-Indonesia, kok bisa rugi tiap tahunnya gitu ya. Ada apa ini? Kok kita nggak aware sebagai pemuda? Aware-nya soal cinta aja ya punya, enggak ya? Cinta aja, tapi ini susah sekali. Makanya tadi ajakan dari Feli pertama kali adalah mindful tuh betul banget ya. Betul banget. Makanya kenapa pemuda ini salah satu tumpuan utama ya, karena tadi fokusnya malah nggak ke situ. Kedua, energi paling besar untuk bisa mengubah pemuda ya. Apa yang paling bisa kita rubah adalah perilaku kita. Jadi bukan berarti kita harus hemat energi, bukan. Tapi perilaku kita harus mencerminkan perilaku orang yang menempati bumi. Nah, kalau saya bahas di psikologi lingkungan itu, bahwa people and environment tuh influencing each other, saling mempengaruhi kita tuh. Nggak saling mempengaruhi. Maka tadi Feli sudah bahas tentang value-value ya, 4 value. Kalau di psikologi itu kemudian gimana sih? Jadi orang-orang psikologi lingkungan tuh kayak gini, orang yang aware sama green psychology, psikologi lingkungan tuh bilang gini. Kenapa sih perilaku kita tuh nggak mencerminkan orang yang aware tentang energi? Oh, karena beda-beda value-nya. Oke, gimana caranya ngedorong manusia supaya punya pro-environmental behavior? Jadi ujungnya tuh itu, PEB namanya. Pro-environmental behavior. Kalau teman-teman cek jurnal-jurnal psikologi terkait itu, pasti arahnya ke sana. Pro-environmental behavior. Gimana caranya supaya perilaku manusia itu arahnya itu membuat energi itu selalu terbarukan. Supaya kita hidup dan tinggal di bumi juga melestarikan bumi. Selama ini tuh kesannya tuh kita cuman mengkonsumsi bumi aja sampai bumi ini mati gitu ya. Makanya kenapa disebut energi tidak terbarukan, dia didapat dari fosil, yang fosil itu yang sudah mati jutaan tahun yang lalu kita ambilin bekasnya. Terus kita nanti kalau udah habis fosilnya kita mau ngambil dari mana lagi? Dari cinta? Nggak bisa, udah keburu mati kitanya. Kesel jadinya. Makanya gimana caranya untuk menumbuhkan pro-environmental behavior? Ternyata lewat 4 value itu. Orang dicolek-colek apanya, egoistiknya. Wih, mobil listrik keren loh, mobil listrik hebat loh, lebih canggih loh, warnanya lebih biru loh, pajaknya dikurangi loh, jadi 0% loh. Kan dibikin gitu. Yang disentuh apanya? Egoistic value-nya. Susah, jarang ada orang Indonesia yang punya biospheric value atau altruistic value. Jadi gini ya, aku akan menanam pohon demi buyutku nanti. Nggak ada yang mikir gitu, apalagi pemuda. Mikirnya gimana caranya supaya terlepas dari jomblo kan? Boro-boro mikir anak cucu buyut. Mikirnya tuh gimana caranya terlepas dari jomblo. Makanya susah punya altruistic value. Makanya yang disentuh itu selalu apa? Egoistic value-nya. Egoistic value-nya. Gua dapat apa nih dengan punya mobil listrik? Gua bakal kayak gimana nih ketika punya solar panel gitu kan ya?
Bahkan kita bisa loh, bisa banget punya solar panel, tapi memang diatur nanti di apa namanya pemasangannya, penggunaannya oleh PLN ya, tetap gitu. Dan saya punya sobat yang dia masang solar panel dan dia kemudian bisa menghidupi listrik tetangga-tetangganya. Dia jadi sumber energi. Jadi dia disebut gardu PLN jadinya. Dia terdaftar sebagai gardu. Kenapa? Karena justru dari solar panelnya dia bisa menghidupi satu RT lebih gitu ya. Jadi bayarannya juga jauh lebih murah gitu ya. Bahkan di beberapa kota di Jawa Timur udah mulai pakai tenaga air ya. Jadi ada apa? Sengaja sungai solokan kecil disempitin supaya airnya makin lama makin kenceng gitu ya. Luar biasa ya. Tuh. Bahkan hembusan-hembusan nafas kita kalau kita niup-niupin pembangkit listrik tenaga angin ya, ya enggak juga ya, capek peot kita ya, cuma niup-niupin pembangkit listrik tenaga angin, gitu ya. Tapi setidaknya kita tidak akan kena masuk angin, karena anginnya kita keluarkan terus ya. Itu namanya pro-environmental behavior. Jadi gerakan yang digagas oleh Valley ini kemudian ingin jadi gerakan masif dan besar. Makanya ini jadi elevator pitch-nya Valley ya. Jadi gerakan yang, ayo dong guys, aku nih concern di bidang energi yang mau nyari energi terbarukan. Saya punya concern supaya pemuda itu gimana caranya aware sama pro-environmental behavior. Kan nyambung nih. Maka kalau teman-teman tertarik untuk neliti, mengkaji, survei, bikin gerakan, kalaupun ada demo-demo, yuk kita demo, udah lama nggak demo lagi. Yuk gabung tadi di grup tadi. Mana tadi? Bye, tolong kirim lagi, bye. Di chat by si linknya supaya pada gabung kita diskusi dan ngobrol. Terakhir saya terakhir jadi kedepannya kita ngapain? Saya sih pengennya kalau teman-teman aware kemudian kita bisa kolaborasi bareng bikin kajian dan penelitian ya. Bikin kajian, penelitian, gerakan dan juga campaign ya, kampanye tentang gimana caranya ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk pro environmental behavior. Kita tuh ngerasa kalau kita tuh hidup sesama manusia lagi gitu ya. Kita hidup sama manusia lagi. Yang nggak kita sadari teh, kita ketemu manusia lagi tuh tinggalnya di alam. Kan kurang ngajar banget ya. Jadi kita ngejadiin alam tuh sebagai kambing conge. Ya bukan kambing conge, alam conge. Cuma jadi tempat doang, tempat nongkrong. Padahal harusnya kita juga berinteraksi sama alam. Yang makanya saya paling benci orang-orang yang ngulik-ngulik dan mengkaji relasi mereka dengan dunia gaib ya. Sama apalah hal-hal mistis lah, diari-diari apalah gitu ya, nyari-nyari penampakan-penampakan. Hey, yang harus kita cari itu interaksi kita dengan alam. Bisakah kita melestarikan alam? Bukan karena kita ingin tinggal selamanya, bukan. Sebagai rasa syukur kita bahwa kita ini memang sudah mengoptimalkan energi yang kita punya. Itulah sayangnya kemalangan pemuda saat ini, makanya sebetulnya Vel, concern saya tuh udah jauh banget ke energi, tapi saya sadar bahwa anak muda sekarang tuh memang masih di tahap relasi. Mikirin bagaimana. Jadi energinya tuh masih terfokus pada gue sama siapa ya nanti ya kira-kira ya. Kalau nggak ada yang suka sama gue gimana ya? Kalau suka terus disakiti. Jadi masih ke arah situ. Ya berarti masuk di situ oke. Tapi ini alhamdulillah buat teman-teman yang udah hadir menyimak sampai akhir, kayaknya teman-teman mulai disadarkan bahwa ada energi lain yang bisa kita optimalkan, wujudkan lewat situ. Bagaimana caranya kita bareng-bareng berkampanye soal energi ini. Ini penting banget ya. Zain Permana for 2024. Sekali. Itu aja. Silahkan barangkali ada yang mau ingin disampaikan. Oh ya, ini juga bagian dari kelas renovasi relasi ya. Kemarin ada tes Harifah dengan betapa pentingnya 1000 hari pertama kelahiran ya. Nah sekarang ada Feli dengan ayo dong pemuda dan energi, kapan lagi kita bisa betul-betul apa namanya ya, betul-betul care tentang energi itu kalau nggak mulai dari sekarang. Nah nanti mungkin barangkali ada teman-teman lain yang akan kampanye ya, Bayu termasuk ya, mungkin nanti ada beberapa rekan lagi yang mohon disupport ya, dan kita mudah-mudahan bisa berkolaborasi bersama. Jangan lupa Zain Permana 2024 ya. Silakan Bayu, saya kembalikan barangkali ada yang mau nanya, nanti Feli yang jawab ya, saya yang nyimak. Wallahu a'lam. Makasih Kang Zain. Boleh 2 pertanyaan mungkin ya karena sudah jam segini. Nanti untuk teman-teman yang belum sempat bertanya bisa dilanjutkan di grup Telegram karena kan linknya sudah ada. Boleh yang mau bertanya ada untuk 2 pertanyaan? Boleh langsung di chat atau langsung Mulai open. berpikir kayaknya baik. Aduh, bisa apa ya? Gitu.
bisa apa nih di 2024 gitu. Adakah? Ada yang mau bertanya atau masih kayaknya masih merenung. Masih, oh iya, fosil solar system. Iya, dan sekarang orang kalau ngomongin fosil bukan inget fosil, malah jam Dinosaurus. tangan. Oh iya, sorry. Merek ya. Duh, Oh, tas oh. ya. Aduh. Fosil. Oh, jam tangan. Gitu. Hermes, Otas, bukan. Ah, gitu ya. Memang kalau energi itu jadi kita harus berenergi ya. Gitu nih. Ayo Iga gabung. Enggak, kata Iga. Ya nggak apa-apa. Tapi di grup Telegram alhamdulillah udah ada 1, 2, 3, 10 lah. Lumayan ya. Kita bisa demo nanti. Dan juga yang lagi mulai muncul tuh kalaupun aware soal alam tuh ya pariwisata ya. Jadi mulai itu ekoturism. Ekoturism. Jadi turisme berbasis ekologis. Apa itu ekologis? Jadi ngajak manusia ya berinteraksi sama alam. Nah, mulai jadi wisata. Nah, alhamdulillah saya diajak kerjasama di manajemen pariwisatanya di UPI ya, di manajemen pariwisatanya STPNH untuk bahas itu. Bahkan kita bikin yang namanya Kampung Hening ya di Sukabumi Cidahu. Insya Allah minggu depan saya ke sana. Ada beberapa terapi psikologis yang berkaitan sama alam ya. Ada energi-energi ion ya lewat air terjun. Jadi nanti kalau Iga ikut, Iga akan dijeburin tuh ke air terjun, kepalanya saya tempelin ke batu gitu ya. Kena air terjun, karena dapat energi-energi negatif dari ion negatif gitu. Nggak tahu fungsinya buat apa, nggak tahu. Kita uji coba aja di eksperimen ya. Pak, Gitu. saya jadi punya pertanyaan. Kalau buat kayak ekoturism gitu, sebenarnya itu buat dia kan dengan alam nih. Untuk menyeimbangkan antara turism dengan alamnya itu kayak gimana sih? Soalnya kan saya tinggal di daerah tempat yang banyak ekoturismnya nih. Iya, di sini Bali tuh ya malah itu. jadi kayak enggak. Terus di sini tuh malah jadi alamnya tuh kalau menurut saya gitu dibanding saya waktu kecil itu jadi lebih rusak aja gitu. Jadi gimana sih itu konsepnya tuh? Ya, kalau kan konsep eko namanya eko itu kan ekosistem dari ekosistem. Jadi semua berinteraksi secara sepadan, equal ya. Jadi ketika konsepnya ekoturism artinya turisme. Jadi kita datang ke sana, hadir ke sana untuk berinteraksi, saling mengoptimalkan potensi-potensi diri dan juga potensi lingkungan. Jadi kalau misalkan contoh misalkan kalau kita main-main ke sawah ya bukan nonton foto-foto dan nginjek-nginjek sawah, tapi ikut nanam padi di situ. Ngebajak sawah yang benar caranya kayak gimana gitu ya. Ikut nyelupin kaki ke sana. Kena bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran yang mungkin membuat imun kita akan naik kan gitu ya. Di situ justru interaksinya terjadi tuh kayak gitu. Jadi kalau ada kata ekoturism, jadi si turis itu datang hadir untuk mengembalikan fungsi alam sesuai fungsinya. Nah, kalau ternyata ekoturism ini isinya tidak ada hubungannya sama mengembalikan fungsi-fungsi alam, ya itu bukan ekoturism namanya, itu turisme biasa. Dan ini mulai di Kementerian Pariwisata ya, Kemkarrekraf ya, dan kreatif itu juga udah mulai. Ya kemarin sebelum menteri yang sekarang itu waktu itu saya ikut rapatnya di Palembang di Jakabaring ya waktu itu sama Menteri Pariwisata juga untuk arahnya ke sana. Gimana caranya jadi ketika menumbuhkan sektor-sektor pariwisata plus juga ngajak turis ya wisatawan itu supaya mengembalikan fungsi-fungsi alam gitu. Nah, mulai bikin sertifikasinya. Semua nanti hotel-hotel bintang 3 ke atas ya, 3 ke atas atau pariwisata yang akan dapat rekomendasi 3 ke atas dari Kementerian Pariwisata itu harus ada ekoturismnya, memasukkan silabus atau apalah proposal terkait nanti ada ininya, ada apa namanya sertifikasinya juga. Kayak gitu Iga. Iga emang di mana di Bali kan Iga? Enggak Pak, saya di Lembang. Oh, di Lembang. Iya. Jadi gitu mah di Lembang mah eta kene. Ya, gitu Iga maksudnya. Pak.
Ada pertanyaan untuk solar panel, pemasangan difasilitasi dari PLN juga gitu teh. Hmm. Tuh, Teh Feli gimana masang solar panel? Kali sang pengendali solar. So, Setahu saya belum ya, belum dari PLN. Jadi biasanya ada pihak swasta yang memang dia fokusnya penyedia di solar panel dan dibantu dari segi instalasinya. Nah, nanti itu bisa digabungkan ada kabel penyambungnya. Jadi nanti bisa di-switch. Kalau solar panel biasanya siang, baru nanti kalau udah malam, kalau misalkan belum ada baterai ya, itu nanti bisa di-switch lagi malamnya pakai PLN. Jadi sebetulnya kalau dari segi kita pakai di rumah sih akan tetap dapat listrik secara kontinus juga sih, cuma dari sumber yang Tuh. berbeda gitu. Sama ini kalau solar panel itu kan listriknya searah ya, Mhm. bukan Iya, dua arah jadi ada kayak listrik konverternya. kita. Jadi ada tetap aja pasang solar panelnya pihak ketiga, tapi nanti kita tetap harus masang lagi dari PLN-nya untuk si searah listrik searah ini jadi dua arah lagi. Mhm. AC/DC kan ya. Kalau itu Mhm. kan AC aja. Kalau dari listrik PLN kita kan pasti AC/DC. Makanya colokan kita dua itu ya, dua colokan, bukan colokan yang kayak di luar negeri ya, karena belum memfasilitasi colokan yang searah gitu ceritanya. Tetap kalau masangnya pihak ketiga tetap harus lapor ke PLN. Kalau nggak kita yang disetrum sama PLN. Ya, karena masih dipegang sama PLN sih, masih didominasi. Gitu.